Assalamualaikum, halo hai. Di video kali ini saya akan membuat tabel budgeting atau rencana pendapatan dan belanja rumah tangga tahunan untuk tahun 2023. Tonton terus ya. Sebelumnya, saya sudah membuat budgeting untuk bulan November dan Desember 2022 yang sudah saya tampilkan di video yang bisa diklik di link di atas ya. Semua data budgeting tersebut saya pindahkan ke Excel karena secara garis besar pengeluaran bulanan tidak akan terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Kalaupun perlu penambahan dan pengurangan bisa disesuaikan kemudian. Saya memulai dengan membuat kolom untuk deskripsi, rekening yang akan dipakai, dan nama-nama bulan dalam setahun. Ini adalah catatan cash in, yaitu sumber penghasilan sesuai dengan pencatatan bulan November dan Desember tahun 2022. Selanjutnya adalah semua pengeluaran sesuai dengan budgeting bulan November dan Desember tahun 2022. Ini dia hasil pencatatan kembali budgeting bulanannya. Budgeting bulanan inilah yang akan dijadikan dasar dan dikembangkan menjadi budgeting tahunan. List budgeting bulanan tadi saya warnai dengan warna hijau. Sekarang saya akan mendetailkan sumber-sumber penghasilan baik dari penghasilan suami maupun penghasilan istri. Lanjut ke cash out. Di sini saya masukkan cicilan pembiayaan rumah yang dibayarkan rutin setiap bulannya. Lalu kategori iuran lingkungan perumahan. Masukkan pengeluaran tahunan pada setiap grup kategori. Di sini saya masukkan juga biaya langganan aplikasi, membership, dan tayangan berbayar. Saya menambahkan grup kategori dan kategori baru, yaitu grup kategori biaya warga negara. Di grup kategori ini, saya masukkan segala bentuk biaya yang diperlukan untuk dokumen negara, seperti biaya paspor, SIM, dan berbagai jenis pajak. Lanjut di grup kategori anak, di sini saya masukkan tambahan aktivitas anak yang ada biayanya. Masukkan juga biaya-biaya tahunan untuk segala keperluan anak, terutama keperluan sekolah. Di antaranya adalah alat tulis, uang sekolah tahunan, pakaian sekolah, dan biaya kegiatan sekolah lainnya. Untuk aktivitas saya, tahun ini saya tambahkan kategori personal trip. Selanjutnya menambahkan grup kategori proteksi. Minimal nih kita menggunakan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan keluarga kami dibayar oleh kantor, sehingga tidak saya tulis di budgeting bulanan. Untuk give and save, bisa dibuat kategori sesuai dengan yang teman-teman targetkan. Tambahkan kolom untuk tipe pembayaran di tabel anggaran yang telah dibuat tadi. Isi kolom rekening dan kolom tipe pembayaran untuk masing-masing kategori. Di kolom rekening, masukkan info rekening tempat penyimpanan dana untuk kategori di kolom deskripsi. Di kolom tipe pengeluaran, tulis siklus pengeluarannya, apakah bulanan, tahunan, atau tak tentu. Selanjutnya, beri warna pada setiap kolom bulan di mana transaksi direncanakan akan terjadi. Warnai kolom pada bulan tertentu untuk transaksi tahunan. Warnai semua kolom bulan pada transaksi rutin bulanan. Lakukan semua proses ini baik pada kategori-kategori cash in maupun kategori-kategori cash out. Proses ini mempermudah kita untuk mengetahui apakah ada potensi cash flow minus di bulan tertentu, sehingga kondisi tersebut bisa diantisipasi. Caranya dengan menabung positif cash flow di bulan-bulan sebelumnya, mempersiapkan sinking fund, atau mengatur pendapatan tahunan untuk pengeluaran tahunan. Ini dia draft budgeting tahunan. Setelah diberi warna, bisa dilanjutkan dengan mengisi angka-angkanya.
Untuk beberapa kategori seperti toiletries dan cairan bersih-bersih, bisa dibuat list detail pembelanjaan bulanannya. Ini detail kategori toiletries dan cairan bersih-bersih versi saya. Buatlah kolom deskripsi, merek, harga saat ini, pemakaian per bulan, dan total biaya per bulannya. Setelah didapat angka total seluruh pengeluarannya, masukkan angka tersebut ke tabel budgeting tahunan. Selanjutnya, untuk biaya warga negara, buatlah not waktu jatuh temponya. Ini akan mempermudah kita membuat anggaran dan bisa mengurangi resiko lewat waktu karena lupa. Langsung deh kasih warna di bulan pembayarannya. Sebaiknya sih di bulan sebelum waktu jatuh tempo ya, tentu saja supaya tidak terlewat pembayarannya. Tahun ini ada penambahan kategori bulu tangkis untuk aktivitas abang dan personal trip untuk aktivitas mama. Untuk grup kategori proteksi bisa dipertimbangkan tambahan asuransi selain BPJS Kesehatan. Tentu harus dipertimbangkan dulu dengan matang ya. Untuk pengeluaran kurban bisa tanpa menabung, yaitu dialokasikan dari THR yang diterima saat Idul Fitri. Selanjutnya adalah melakukan breakdown untuk personal treatment. Personal treatment ini biasanya menjadi pengeluaran yang cukup variatif range-nya. Jadi sebaiknya didetailkan untuk item pengeluarannya supaya tidak terjadi kebocoran finansial. Semua draft ini bisa diisi dengan angka-angka rencana pendapatan dan pengeluaran. Akan lebih baik jika sebelumnya kita sudah punya data pencatatan keuangan minimal selama sebulan. Dari pencatatan selama sebulan tersebut, anggaran yang kita buat akan lebih realistis untuk dijalankan. Selesai bikin draft anggaran, kita lanjut untuk membuat wishlist atau daftar keinginan. Saya paling suka bagian membuat wishlist ini, karena saya bebas berimajinasi untuk membuat target hal-hal apa saja yang saya inginkan. Mulailah dengan membuat kolom deskripsi, perkiraan biaya, dan target waktu pencapaiannya. Daftar keinginan ini nggak harus barang, bisa juga hal lain yang memang perlu biaya. Bisa berupa traveling atau training-training yang memerlukan budget ekstra. Wishlist ini akan jadi acuan pengeluaran jika ada penghasilan tak terduga. Ini membantu menjaga kita dari kalap belanja ketika mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Setelah seru-seruan dengan wishlist, sekarang terima kenyataan lain ya. Kita membuat daftar kewajiban dan hutang piutang. Siapkan kolom deskripsi, nominal pembayaran, dan bulan-bulan untuk target waktu pembayarannya. Detailkan penjelasan dan nominal, baik untuk hutang kita maupun piutang yang kita miliki. Catatkan rencana pembayaran baik hutang maupun piutang pada kolom-kolom bulan. Dengan didetailkan di tabel akan memudahkan kita merencanakan pembayaran atau penagihan. Itu tadi cara kami membuat budgeting tahunan. Bagi kami membuat budgeting tahunan ini jauh lebih efisien daripada budgeting bulanan. Dan dengan membuat budgeting tahunan, maka jadi lebih mudah untuk diskusi finansial dengan pasangan. Ayo dicoba juga yuk untuk membuat budgeting tahunan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.